Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi di channel saya Foodin Project. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video yang akan datang. Nah, untuk video kali ini saya akan memvideokan yaitu bagaimana cara memasang klakson. Yang akan saya pasang yaitu ini ya, klakson Hella yang model compact dengan double disc ya. Ini saya akan pasang di motor Supra X 125 ini ya. Nah, adapun untuk pemasangannya sendiri, ini sudah saya buatkan dudukan plat seperti ini yang sudah saya sesuaikan di motor Supra saya ya. Ini saya menggunakan plat besi dengan ketebalan 3 mm. Untuk lebarnya sendiri 3 cm. Adapun untuk panjangnya itu kurang lebih sekitar 10 cm. Kalau panjangnya nanti tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Dan di sini juga sudah saya lubangi ya. Untuk yang lubang samping-samping ini nanti sebagai dudukan klaksonnya. Dan untuk yang tengah ini nanti kemarin sudah saya sesuaikan yaitu nanti dipasang di sini ya, di bekas dudukan klip kabel bodi dengan baut ukuran 10 ya. Sedangkan untuk klip kabel bodi bawaannya ini juga sudah saya buat dudukan yaitu nanti di bagian yang sini. Jadi nanti dudukan klip bautnya nanti dimasukkan ke plat ini ya. Ini sudah saya sesuaikan, jadi nanti tinggal saya pasang ya, nanti di bagian sini kiri kanan. Ini kenapa saya tidak buat ini, untuk yang bagian kiri nanti menghadap agak serong ya, agak serong ke depan, tapi untuk yang kanan nanti menghadap ke samping. Jadi kenapa yang bagian kanan menghadap ke samping? Karena untuk klakson bawaannya ini masih saya akan fungsikan ya. Jadi nanti kalau saya hadapkan serong nanti akan bertabrakan dengan klakson bawaannya ini. Kalau nggak pakai klakson bawaan itu nanti bisa dihadapkan ke serong ke depan semua ya. Nah, adapun untuk klaksonnya sendiri juga sudah saya sesuaikan ya. Dengan dudukannya sebenarnya kalau bawaannya memanjang, tapi ini sudah saya bengkokkan ya. Ini sudah saya sesuaikan dengan dudukannya tadi. Dan untuk kabel wiring relaynya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Bila mungkin rekan-rekan ada yang mau membuat sendiri. Kalau ini kan saya buat atau beli jadi ya. Untuk wiringnya kalau mau buat, untuk relay ini kan ada 4 kaki dengan nomor kakinya yang bagian ini 87, yang bagian ini 87, untuk yang ini yaitu 85, yang ini 86, dan bagian yang sini 30 ya. Posisinya seperti ini. Nah, untuk yang pin 87 itu jalurnya ke sini ya. Untuk yang 87 jalurnya ke klakson output
plus ya. Yang ini kanan kiri karena ada 2 sekun ya. Sedangkan untuk yang 85, yaitu ke jalur ground atau negatif. Ini ke ground dan yang satunya ini juga ke ground. Ini ground klakson ya. 2 sekun kanan kiri ya. Jadi satu untuk yang ground. Sedangkan untuk yang 86, yaitu nanti masuknya ke tombol plus ya. Nanti tinggal sesuaikan ya. Sedangkan untuk yang 30, yaitu di sini 30 dari pin soket relay masuk ke sekring fuse sebagai pengaman ya ketika ada hubungan arus pendek, dan keluar menuju ke plus aki, ya. Jadi untuk wiringnya kurang lebih seperti itu kalau mau buat sendiri. Nah, kalau beli jadi yang model seperti ini, kalau seandainya klakson bawaannya yang ini dilepas, cuma mau pakai yang double disc saja, ini kan ada 2 sekun yang model tancap ya, seperti ini. Satu ground, satu plus. Jadi untuk yang ini, kalau beli yang jadi seperti ini nanti kabelnya menuju ke kabel bawaan di motor yang kabel klakson ya, yang seperti ini. Jadi nanti tinggal kita masukkan. Untuk yang ground atau kabel warna hitam ini masuknya ke kabel di motor yang warna hijau tua. Sedangkan untuk yang merah ini nanti masuknya ke kabel warna hijau muda. Tinggal kita masukkan. Tapi karena saya akan membuat saklar sendiri, yang bawaan ini saya akan fungsikan. Jadi nanti untuk yang ini, yang sekun satu ini, yang tancap ini nanti saya akan potong saja ya. Karena ini jadi satu dengan ground. Jadi nanti yang saya fungsikan hanya sekun yang tancap ini. Ini nanti masuknya ke klakson atau saklar klakson jalur plus ya. Ini nanti tinggal kita sambungkan. Dan saklarnya atau tombol klaksonnya yang saya pakai yaitu yang model sentuh, yang sudah saya videokan sebelumnya. Jadi nanti tinggal saya sambungkan. Tapi kabelnya ini nanti kemungkinan untuk relaynya saya akan taruh di jok. Jadi nanti kita tarik. Ini kan kabelnya kebetulan panjang. Insya Allah nanti mencukupi dari bagasi jok masuk ke sini. Jadi nanti yang saya tarik cuma 3 kabel ya. Plus main ke klakson yang 2 soket, dan yang satu plus ke tombol. Nah, untuk pemasangannya saya skip saja ya. Nanti untuk hasilnya saya videokan lagi ya. Adapun posisi setelah terpasang seperti ini ya. Maaf ini masih berantakan karena belum selesai. Ini dudukan platnya tadi. Dan ini adalah dudukan bodi klem bautnya bawaannya. Saya pasang di dudukannya situ. Dan di
Di sini saya menggunakan baut ukuran 12 ya untuk klem baut klaksonnya. Dan bisa dilihat ini saya kasih bantalan karet antara klem dudukan klakson dan juga lubang klem klaksonnya, agar ketika dinyalakan itu untuk getarannya itu tidak langsung ke klem yang saya buat, karena agar diredam oleh karetnya ini agar suaranya bisa lebih mantap ya. Dan bisa dilihat untuk posisi sebelah kanan ini menghadap ke samping karena di depannya ada klakson bawaannya. Ini saya masih fungsikan ya. Dan ada pun untuk yang sebelah kiri ini agak serong ke depan ya, bisa dilihat. Dan ketika memasang yang model seperti ini, kita harus memindah posisi kabel bodinya ya, yang tadinya di bagian samping kiri di sini ya. Ini harus kita pindah di bagian sini. Urut dengan stang ini ya. Kita harus pindah di bagian sini, di atas filternya. Karena agar tidak mengganggu kinerja klakson tambahannya ini. Dan yang perlu diperhatikan ketika memasang klakson, pastikan klaksonnya itu bebas dari entah itu kabel atau bodi di motor ya. Pastikan klaksonnya itu tidak menempel agar suaranya itu lebih mantap atau keras ya. Biasanya kalau bodinya ini terhalang atau menempel di bagian entah bodi ataupun kabelnya, itu suaranya akan beda ya. Ya minimal kurang lebih sekitar space-nya itu 5 sentinan lah. Bisa dilihat ini untuk space-nya, semua klakson ada space atau spasi atau bebas ya. Di sini sudah saya tes pasang covernya itu tidak menempel ya. Ya minimal yang saya bilang tadi, minimal 5 cm lah untuk space antara bodi maupun kabelnya. Yang bisa dilihat seperti ini. Dan bisa dilihat ini untuk kabelnya yang saya tarik ke depan itu 3 kabel ya. Yang dua kabel itu main plus ke klaksonnya dan yang satu itu plus ke saklarnya. Ini untuk posisi relainya saya taruh di jok ya, di bagasi motornya. Bisa dilihat di sini. Ini untuk relainya saya taruh di sini agar ketika terjadi masalah dan fuse-nya putus, mudah ya untuk menggantinya. Dan ini akinya juga sudah saya upgrade. Maaf untuk videonya, ketika mengupgrade ini saya cari di laptop tidak ketemu ya. Kemungkinan kehapus, maaf tidak bisa saya videokan. Yang jelas ketika upgrade aki yang tadinya 3 ampere ke 6 ampere atau aki FU ya, FU atau yang sejenisnya, yang tingginya itu lebih tinggi dari bawaannya. Yang perlu kita lakukan hanya ini, melubangi tutup akinya atau cover akinya seperti ini, agar ketika dipasang itu kurang lebih seperti ini nanti. Ini ada kelihatan akinya ya, tapi nggak apa-apa karena yang plus ini ada karetnya, karet pengaman ya. Jadi ketika kita pasang covernya itu bisa terpasang dengan rapi ya, kurang lebih seperti itu ya.
Ini untuk tombol klaksonnya. Tombol klaksonnya itu pakai yang model sensor sentuh ya. Nanti saya videokan untuk tes tombolnya ya. Ya kurang lebih seperti ini untuk posisi klakson tambahannya. Bisa dilihat ya. Nanti saya videokan juga ketika terpasang covernya. Ya kurang lebih seperti ini untuk penempatan posisi klakson tambahannya. Nah, adapun setelah sayap kanan dan kiri terpasang ya, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat untuk klaksonnya, ini ada space ya, atau tidak menempel di bodi maupun di kabel motornya. Nah, untuk yang kanan ini space-nya hanya sedikit ya antara reflektor, tapi nggak apa-apa, yang penting ada space. Dan yang perlu diperhatikan juga ketika memasang ini, kita coba belokkan. Ini karena selang remnya kan bergerak ya. Ini harus tidak menempel di klaksonnya juga. Jadi harus benar-benar bebas dari spare part yang menempel di klakson ya, harus benar-benar free. Nah, bisa dilihat untuk posisinya untuk yang kiri di sini ya. Bisa dilihat. Ini untuk klakson standarnya masih terpasang juga. Ini saya geser ke depan dan ke samping sana ya, agar tidak menempel di reflektornya ini. Bisa dilihat untuk yang kanan ini space-nya cuma sedikit ya. Ya mungkin sekitar 3 sentinan lah ya. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting bebas dari menempelnya reflektor maupun kabel-kabel ya. Yang untuk yang selanjutnya nanti tinggal kita pasang dasinya dan pasang dudukan plat nomornya ya. Dan nanti kita tes untuk hasil suara klaksonnya. Nah, adapun untuk hasil akhirnya seperti ini. Ini sudah saya pasang semua cover. Dan kita tes untuk suaranya ya, suara klakson. Dan fungsi tombol sentuh atau sensor sentuh bisa dilihat di sini hanya ada tombol lampu dekat jauh, tombol atau saklar sen, dan klakson bawaan ya. Jadi kita tes untuk tombol sentuhnya atau saklar sentuh. Di sini yang sudah pernah saya videokan yaitu lampu dim ya. Di sini ada sensor sentuh lampu dim. Bisa dilihat, ini tidak ada saklar ya. Ini untuk lampu dimnya. Dan di sini, di sebelah tombol dim, ini ada saklar atau tombol klakson ya. Klakson yang saya pasang tadi, yang double disc. Kita tes untuk nyalanya. Kita tes untuk yang standar dulu ya. Untuk yang standar suaranya seperti ini. Untuk yang standar seperti itu. Selanjutnya kita tes untuk tombol yang sensor sentuh atau klakson yang double disc tadi. Kita sentuh ya untuk tombolnya. Saya tes lagi. Untuk suaranya bisa didengarkan ya. Ya, mantap ya untuk suaranya. Untuk suaranya seperti ini, saya tes lagi. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk fungsi tombol sensor sentuhnya, dan juga untuk
pemasangan klaksonnya tadi, klakson double disc. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video yang akan datang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.